Ya, pengakuan jujur Sinteyong soal peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 seperti apa? Dampak Liga 1 ditunda, bos Persebaya mengatakan semua sedang tertekan, termasuk Sinteyong. Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Apakah nanti akan turun melawan Irak? Hasil pemain abroad timnas Indonesia, beda nasib Sandy Walsh, Ragnar, dan Tom Hay di Liga Eropa. Berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong buka suara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 11 Juni sampai 19 Juli mendatang. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara dari 6 konfederasi. Adapun skuad Garuda baru saja meraup 2 kemenangan penting ketika menghadapi Vietnam pada kualifikasi putaran kedua. Kemenangan tersebut membuka peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga sekaligus mengantongi tiket otomatis ke Piala Asia 2027. 2 kemenangan atas Vietnam membuat Indonesia kini di peringkat kedua klasemen, sementara dengan poin 7, Indonesia kini menyisakan 2 laga grup F yaitu melawan Irak dan Filipina. Jika tim asuhan Sinteyong bisa memenangkan salah satu dari pertandingan tersebut, maka Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sinteyong mengaku tidak ingin berpikir terlalu jauh membicarakan perihal potensi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, namun dia menegaskan akan fokus ke babak kualifikasi akhir. Ya, memang perjalanan timnas Indonesia masih sangatlah panjang untuk menuju Piala Dunia 2026. Kini Indonesia sedang menuju ke putaran ketiga. Setelah itu Indonesia diharapkan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika bisa menjadi juara grup di zona keempat, maka Indonesia akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Tetapi jika Indonesia finish di posisi runner-up grup, maka tim Merah Putih akan lolos ke putaran kelima dan harus menjalani pertandingan playoff melawan tim runner-up dari grup lainnya. Ya, pemenang playoff akan melaju ke playoff antar konfederasi kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menentukan tiket ke putaran final. Ya, kami berencana untuk melaju hingga ke babak penyisihan akhir ya. Memang benar bahwa ini positif, tapi ini belum selesai. Oleh karena itu kami tidak boleh lengah ataupun santai. Kami akan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan untuk mempersiapkan diri secara matang dan bisa melaju ke babak penyisihan akhir. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, kata Sinteyong. Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Apakah nanti akan turun melawan Irak? Ya, fullback kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong mengkonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi WNI dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal punya atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F nanti? Ya, nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia Sinteyong di Instagramnya. Awal bulan ini Sinteyong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Sinteyong selain memantau performa para pemain aboardnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong pun masuk bidikan. Sinteyong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret lalu. Kelar pertandingan, Sinteyong yang didampingi oleh Vardy Bahdim pun foto bersama dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Dia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya yang juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Melabuh, Aceh, kata Kelvin Verdong. Dan ketika ditanya apakah tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocorannya. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia itu merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan ya. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya berjalan. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya sedang diurus, kata pesepak bola berusia 26 tahun ini. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Hay dan kawan-kawan. Ia pun meyakini jika timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni nanti.
Tapi satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka sudah 2 kali mengalahkan Vietnam. Pada bulan Juli Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir mereka berpeluang untuk memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi. Ya, terakhir Kelvin Verdon ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak nanti. Ia pun tidak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024 nanti. Saya tidak tahu berapa lama prosesnya ya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja dan sangat terbuka untuk membela Indonesia. Saya pikir Indonesia juga terbuka supaya saya dapat bermain di timnas Indonesia. Pungkas mantan pemain Feyenoord Rotterdam dan FC Twente itu. Sementara itu, bos Persebaya Surabaya Azrul Ananda buka suara terkait penundaan sementara Liga 1 2023-2024. Liga 1 sebenarnya baru akan masukkan pekan ke-31 pada awal April, tapi kompetisi diputuskan ditunda demi kepentingan Timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda akan menjalani pemusatan latihan mulai tanggal 1 April esok. Sementara itu Piala Asia U23 2024 akan bergulir mulai 15 April mendatang. Ajang ini sebenarnya tidak masuk agenda FIFA dan klub punya hak untuk tidak melepas para pemainnya. Tapi Azrul Ananda menilai sepak bola Indonesia dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Posisi Sinteyong, klub dan PSSI dalam hal ini sama-sama punya tujuan yang khusus. Semua pihak tentunya ingin agar sepak bola tanah air bisa berprestasi dan memberikan kebanggaan. Ya, sukses tim nasional sepak bola Indonesia memang bukan emergensi nasional, tapi mungkin tetap bisa dikategorikan sebagai kepentingan nasional. Dalam konteks ini ya sukses Liga Sepak Bola Indonesia juga kepentingan nasional, karena semua dari PSSI sampai seluruh klub adalah departemen kebahagiaan masyarakat, khususnya masyarakat bola di seluruh penjuru tanah air, kata Azrul. Beban besar tentu saat ini juga ada pada posisi Sinteyong. Pelatih asal Korsel ini akan mendapatkan tawaran kontrak baru ketika membawa skuad Garuda Muda melaju jauh di Piala Asia U23 mendatang. Di sisi lain, klub Liga 1 sedang berjuang untuk memperebutkan tiket ke Champions Series dan zona degradasi yang masih memanas. Tentunya peserta kompetisi ingin semua pemain tetap berada di tim agar bisa berjuang secara maksimal. Azrul melihat bahwa kondisi saat ini adalah ujian krusial untuk sepak bola Indonesia. Mereka yang mengambil keputusan harusnya bisa lebih bijak dalam memutuskan sesuatu. Apalagi masalah ini punya dampak besar di ekosistem sepak bola tanah air. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah mengambil langkah tegas terkait penundaan Liga 1. Keputusan ini bertujuan agar timnas Indonesia U23 bisa fokus menghadapi Piala Asia U23 2024 tanpa mengorbankan klub-klub Liga 1 yang membutuhkan pemain utama mereka di fase penting kompetisi. Nah, hasil pemain abort timnas Indonesia dari Sandy Wallace, Ragnar Oratmangun, dan Tom Hey pada Minggu hari ini. Ya, ketiga pemain abort timnas Indonesia itu meraih hasil yang berbeda dalam lanjutan liga di Eropa pada akhir pekan ini. Sandy yang bermain sebagai pemain pengganti meraih kemenangan bersama Kevin Mechelen. Kevin Mechelen meraih kemenangan 2-3 di kandang Old Heavenly Leuven pada matchday pertama babak Conference League Playoff grup Jupiler Pro League. Hasil ini membuat Kevin Mechelen bertengger di posisi 2 klasmen grup tersebut dengan koleksi 26 poin di bawah Jam. Pada laga itu, Sandy dimainkan pada menit ke-84 menggantikan Patrick Pivokli. Pada waktu yang berbeda dari Belanda, Ragnar menerima hasil apes bersama klubnya Fortuna Sittard. Ragnar tampil sebagai starter hingga menit ke-65 sebelum digantikan dengan Alen Halilovic. Ya, Fortuna Sittard kalah telak atas Sparta Rotterdam dengan skor mencolok 4-0 di Sparta Stadium. Hasil ini pun membuat Fortuna Sittard bertengger di peringkat 10 klasmen Eredivisie atau Liga Belanda, sedangkan Sparta Rotterdam naik ke peringkat 9. Setelah itu Tom Hey bersama Heerenveen meraih hasil imbang dari tim papan bawah RKC Waalwijk. Tom bermain sejak menit awal melawan RKC Waalwijk. Tim asuhan Kees van Wonderen ini mampu membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Pele van Amersfoort pada menit ke-52. Tapi sayang, keunggulan Heerenveen tidak bertahan lama. Kevin Velida berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-69. Hasil ini pun membuat Heerenveen bertahan di peringkat 11 klasmen Eredivisie. Ya, tim Tom Hey terpaut 2 angka dengan klub Ragnar Oratmangun yang sudah mengoleksi 34 poin dan 27 poin pertandingan. Posisi Heerenveen rawan digusur oleh Almer yang baru memainkan laga hari ini melawan FC Volendam. Sedangkan Nathan Choaon yang tergabung dengan Tom Hey di Heerenveen hanya menjadi penghias di bangku cadangan ketika melawan RKC Waalwijk.